perkenalkan, bertemu lagi dengan saya Sri Mulyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Gempol, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Telah hadir di samping saya rekan sejawat saya yaitu Bapak Arif Alifuddin SPDI. Beliau akan membersamai saya dalam 3 kegiatan yaitu praobservasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Kabar saya alhamdulillah luar biasa baik sekali Bu Sri. Bagaimana kabar Ibu Sri sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Arif. Begini Pak Arif, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk nantinya Pak Arif itu pada saat kegiatan observasi ada persiapan, gitu ya Pak Arif ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas, Pak Arif lebih siap, lebih percaya diri ketika nanti akan dilaksanakan pengamatan oleh saya. Baik Pak Arif, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Arif. Oh, siap Ibu Sri. Gimana? Silakan, mangga. Pertanyaan pertama nih Pak Arif berkaitan dengan pembelajaran ingin dicapai ya. Kira-kira seperti apa pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Arif? Oke, terima kasih untuk Ibu Sri atas pertanyaannya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya itu mengajar kelas 5 di UPTD SD Negeri 1 Gempol. Pada kegiatan observasi, nanti saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengetahui tentang rantai makanan pada makhluk hidup. Jadi Pak Arif ini ngajar kelas 5 ya Pak Arif ya? Ya. Dan akan menyampaikan materi IPAS dengan mata pelajarannya IPAS dengan materinya itu rantai makanan. Iya betul sekali. Oke Pak Arif, kemudian untuk pengembangannya sendiri itu bagaimana? Untuk pengembangannya saya lebih menekankan pada pembelajaran peserta didik, keterampilan peserta didik untuk lebih mengenal tentang rantai makanan. Ya. Selanjutnya apa model pembelajaran yang akan dipakai oleh Pak Arif nanti? Itu model pembelajaran yang akan saya pakai itu adalah tanya jawab, terus diskusi, dan nanti hasil dari diskusi itu akan saya demonstrasikan ke setiap kelompoknya. Wah, Masya Allah luar biasa sekali Pak Arif model pembelajarannya. Jadi ada tanya jawab, kemudian nanti siswanya diskusi ya Pak Arif ya, dan demonstrasi, berarti mendemonstrasikan hasil dari diskusi begitu? Iya. Oke, bagus sekali Pak Arif. Kemudian apa nih kira-kira strategi pembelajaran yang akan dipakai oleh Pak Arif? Strategi pembelajaran nanti saya akan memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya akan menggunakan diferensiasi proses, konten, dan produk. Wah luar biasa sekali Pak Arif. Berarti ketiga-tiganya dipakai gitu ya? Iya, ketiga-tiganya dipakai. Nah bisa dijelaskan Pak Arif diferensiasi untuk prosesnya seperti apa? Ya. Untuk diferensiasi proses itu saya akan memetakan peserta didik ke dalam kelompok sesuai dengan kelompok audio, visual maupun kinestetik. Jadi dikelompokkan dulu ya sesuai dengan gaya belajar. Iya, sesuai dengan gaya belajar dan minat. Oke. Kalau diferensiasi kontennya itu bagaimana Pak? Untuk diferensiasi konten, peserta didik itu akan diberi tugas yang berbeda Bu. Ada yang membaca dari literatur, terusan atau buku paket IPAS, ada yang mencari dari internet secara audionya, visualnya, dan mencari poster
tentang kelompok sosial. Oke, berarti terlihat jelas ya kontennya itu Pak Arif. Iya. Dan bahkan diferensiasi produknya juga itu sudah terlihat anak diskusi kemudian didemonstrasikan ya. Iya, betul Maka sekali. itu hasil dari diferensiasi produknya. Iya. Baik Pak Arif, kemudian untuk penilaiannya sendiri itu bagaimana Pak? Untuk penilaian itu saya akan menggunakan tes tulis Bu dan penilaian sikap. Tes tulis dan sikap. Iya. Untuk sasaran kelasnya kelas 5 ya Pak Arif ya? Iya, kelas Iya. 5. Nah untuk jadwalnya sendiri kira-kira hari apa nih Pak? Untuk jadwalnya sesuai dengan jadwal di kelas, yaitu hari Senin pada jam pertama dan jam kedua. Oh iya, jadi hari Senin ya Pak Arif? Iya, Senin. Jam ke-1 dan ke-2. Iya. Baik Pak Arif, demikian coaching praobservasi. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya Pak Arif, gitu ya, atas perbincang-bincangan dengan Pak Arif yang singkat ini. Itu semoga nanti pada saat observasi Pak Arif dilakukan pengamatan oleh saya lancar, kemudian semuanya dapat terlihat baik, tujuan pembelajarannya, modelnya, strateginya, kemudian dengan penilaiannya, ya, Pak Oke, Arif, siap. dan lain-lainnya. Oke, siap. Sampai ketemu nanti hari Senin pada jam ke-1 dan ke-2 ya Pak. Oke, siap. Iya. Ya. Terima kasih sekali Pak Arif. Sama-sama Ibu Ya. Sri. Ya. Baik, rekan-rekan, itulah proses bincang-bincang saya pada saat praobservasi dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Arif Alifuddin. Sampai ketemu lagi dengan kami di hari Senin pada jam ke-1 dan ke-2 pada kegiatan observasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, nanti yang akan memimpin doanya itu KM, mana KM-nya? Oke, Alwan. Ayo, Alwan, pimpin doanya, Alwan. Berdoa di dalam mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya, balik mau ngecek dulu kehadiran pagi hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kirana. Apa Kirana? Kirana giginya abu Pak. Oh, sakit gigi. Kita doakan pertamanya semoga yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya. Ya. Oke, untuk lebih semangat lagi, coba balik tes dulu. Semuanya tepuk semangat ya. Tepuk P5. Tepuk P5. Project. Penguatan. Profil. Pelajar. Pancasila. Yes, bisa. Terkenal. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi, yaitu kita SBG dulu. SBG dulu ya, supaya lebih semangat lagi belajarnya, supaya lebih konsentrasi lagi belajarnya. SBG-nya dengan kata kunci Simon berkata. Ya, Simon berkata, itu kata kunci SBG kita ini. Nah, ketika kalian nyebutin tanpa Simon berkata, jadi kalian tidak boleh melakukan. Contoh nih, contoh. Simon berkata berdiri, berarti berdiri. Simon
Simon berkata, angkat tangan. Angkat tangan. Simon berkata, turun tangan. Turun tangan. Berkata, tidur. Jadi jangan dilakukan karena kata kuncinya ingat, Simon berkata. Siap? Siap ya? Oke, konsentrasi. Simon berkata, berdiri. Simon berkata, duduk. Simon berkata, tangan. Duduk. Kan nggak ada kata kuncinya, nggak ada kata Simon berkata. Ya, konsentrasi lagi. Berdiri. Oke, nggak ada kata kuncinya. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Ayo kemarin ingat bunyi dan sifatnya. Coba ada yang tahu bunyi itu apa? Ada apa dan? Bunyi adalah getaran yang dihasilkan pada suatu benda. Getaran yang dihasilkan pada suatu benda. Nah, itu yang disebut dengan bunyi. Sifat bunyi ada berapa? 3. Ada 3. Siapa yang mau menyebutkan sifat bunyi? Sifat bunyi, sorry. Yang pertama. Ayo sifat bunyi yang pertama. Apa sekarang? Bunyi pada zat Yang padat. Kedua, bunyi pada zat yang cair. Terus yang tiga, bunyi pada gas. Oke, itu. Berarti kalian minggu kemarin masih fokus ya, masih bisa mengingat pelajaran minggu kemarin. Nah, sebelum kalian ke sekolah, saya mau nanya nih, sarapan belum? Sudah. Kenapa sudah sarapan? Biar semangat. Terus? Dia tidak kelaparan. Terus apa lagi? Ayo. Pada dasarnya makhluk hidup itu butuh yang namanya makan untuk menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas yang sehari-hari seperti belajar. Ketika kenyang nih, belajarnya akan fokus karena tidak memikirkan perut yang lapar, tidak memikirkan makanannya, cepat fokus ya. Oke, jadi makhluk hidup juga butuh yang namanya makan, apalagi tumbuhan. Tumbuhan itu butuh makan. Dan cara tumbuhan mendapatkan makanan itu dengan cara apa? Fotosintesis. Oke, dengan cara fotosintesis itu tumbuhan. Nah, kalau hewan mendapatkan makanannya dengan cara apa? Memakan hewan yang lain. Memakan hewan yang lain atau tumbuhan. Dan semuanya itu adalah proses makan dimakan yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, kali ini materinya kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya. Tentang rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang pertama, yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Itu tujuan pembelajaran kita pada
hari ini. Ya, untuk mengenal rantai makanan, mari kita simak video berikut. Mari mengenal rantai makanan. Maaf ya, dulu. Maaf. Kadang-kadang kita simak video sama-sama. Rantai makanan. Halo, aku Gigi, seekor penyu. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Kalian ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan mengenakan antar sang makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Selanjutnya di sini ya, pada mengenai tugas mengenai rantai makanan berkelompok ya. Nah, di sini kalian ini terdapat gambar mengenai beberapa hewan dan tumbuhan. Coba kalian susun menjadi rantai makanan, lalu kalian gunting yang ini disusun, ditempelkan di kertas yang kosong ini ya, menjadi sebuah rantai makanan. Nanti kalau yang sudah berkelompok maju di depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Coba ketua kelompoknya maju dulu, kelompok pertama aja maju. Kedua teman tersusun menjadi rantai makanan. Didiskusikan ya, sekiranya mana yang akan tersusun menjadi rantai makanan. Itu pertamanya yang mana, keduanya konsumen utamanya mana, konsumen keduanya mana, produsennya mana, gitu ya. Kita didiskusikan, kalau sudah nanti digunting terus ditempel. Kita melakukan Coba perhatikan dulu, jangan lupa nanti di sini kasih judul rantai makanan kelompok 1, 2, 3 ya. Nanti diisi binatangnya ditempelkan menjadi rantai makanan. Konsumen pertama, konsumen 2, konsumen 3, produsennya jangan lupa ditulis ya. Sebuah rantai makanan. Produsen, ingat produsen yang mana, konsumen pertama yang mana, konsumen kedua yang mana, dan konsumen selesainya mana juga.
presentasikan hasil kerjanya. Coba ke depan semua. Maju. Bapak dulu, kelompok 1 dulu. Coba di tengah. Ditunjukkan dan tunjukkan. Ya. Silakan Adam coba dijelaskan. Ya, coba dijelaskan dan. Ini rumput digunakan dengan Kata dimakan. Ular akan dimakan elang dan elang akan mati dan kabur. Oke, di situ rumput sebagai apa dan? Rumput sebagai produsen. Ya, terus Belalang menjadi konsumen 1 dan katak menjadi konsumen 2 dan menjadi konsumen 3 dan elang akan menjadi konsumen 4. selanjutnya Selanjutnya akan sebagai pengolahan. Ya, ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1, hasil dari kelompok 1, kelompok 2, 3, ada yang mau ditanggapi? Hah? Apa 3? Sudah bagus? Sesuai dengan materi yang dijelaskan pada makanan? Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Buat kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Karena kelompok 2, ayo lanjut. Ayo, udah. Ayo Bimo, Alwan, ayo. Tunjukkan dulu artinya. Tunjukkan dulu ke kelompok 1 dan ke kelompok 3. Tunjukkan dulu. Coba terangkan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rantai makanannya, coba. Bimo, ayo Bimo. Ayo awalnya. Bimo. Awan. Itu ada gambar apa, Awan? Ada gambar? Adi terus dimakan oleh belalang, terus belalang dimakan oleh kata, terus kata oleh ular, terus elang. Udah. Jadi padinya sebagai padi sebagai konsumen, terus belalangnya sebagai apa? Padi sebagai produsen, terus belalangnya konsumen berapa? 1. Terus katanya sebagai Konsumen kedua. ularnya, elangnya konsumen puncak. Oke, coba kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, kelompok 2 apa dan gimana dan? Itu jawabannya nggak ada. Tidak ada. Jangan merantau sebagai Depom konsepnya ya. Kalau 3 ada yang menanggapi apa? Apa 3? Ya apa? Tidak ada jamurnya, tidak ada pengurainya itu. Oke, ya. Oke, kelompok 2 terima kasih atas kerjasamanya. Kelompok 2 mau menanggapi kelompok 1, kelompok 3? Kenapa tidak ada pengurainya kata kelompok 1 dan kelompok 3? Kenapa? Hah? Lupa. Oke, beri semangat buat kelompok 2 dulu. Oke, terima kasih, silakan. Sekarang kelompok 3. Silakan Aska. Silakan di sana. Pagi. Pagi akan dimakan dan dimakan oleh elang. Elang menjadi jamur. Oke, padi itu sebagai apa? Produsen. Terus? 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 Ular?
Ya, sekarang sekarang akan meninggal dan menjadi depo peserta penguraian menjadi Oke, ya tepuk tangan buat Bapak Tiga. Terima kasih Tiga. Oke, sekarang kita sudah di ujung materi atau sudah di ujung pembahasan ini. Sekarang coba kalian refleksikan ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tulis pada kertas selembar kalian pembelajaran kali ini itu menyenangkan atau tidak, silakan tuangkan pada kertas yang kosong. Ya. Coba diadaptasikan ya pada sekarang ini. Diadaptasikan ya. Coba. Sudah? Kalian sudah? Yang kalian sudah pahami bahwa pada bagian makanan itu ada dua bagian, ada produsen dan ada konsumen. Kalau produsen itu contohnya adalah tumbuhan, pohon, terusan rumput yang tumbuh dengan sinar matahari. Tapi kalau konsumen itu hewan pemakan apa bisa bisa dikatakan dengan hewan pemakan daging ya atau karnivora ya, itu disebut dengan konsumen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika pada pagi ini masih banyak salah, masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan. Kini tiba saatnya pada kegiatan terakhir, di mana kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan observasi rekan sejawat saya. Nah, pada kali ini saya akan bincang-bincang sebentar bersama rekan saya, yaitu Bapak Arif Alifuddin. Baik, kita mulai perbincangannya. Assalamualaikum Pak Arif. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Punten nih Pak Arif, mohon waktunya sebentar. Jika Pak Arifnya berkenan untuk bincang-bincang sebentar. Siap. Pak Arif, setelah kemarin saya mengamati pembelajaran Pak Arif di kelas nih ya Pak ya, ada beberapa catatan dan banyak hal yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Arif. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Arif ketika pembelajaran kemarin? Saya merasa senang dan lega ya, yang setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, meskipun jauh di bilang sempurna, tapi
paling tidaknya saya tuh menambah pengalaman, menambah jam terbang saat mengajar bersama Bu Sri di supervisi yang kemarin. Nah, terkait pengalaman Pak Arif kemarin, bagaimana perasaan Pak Arif saat pembelajaran dengan adanya kehadiran saya? Iya, awal-awalnya sih grogi dan gugup ya Bu Sri ya pastinya, karena kan biasanya itu tidak ada yang menilai, tidak ada yang memantau, tapi sekarang ada yang menilai dan memantau. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah seperti biasa lagi gitu. Mengalir gitu ya Pak Saya ya? mengalir Nah, dan menguasai situasi seperti biasanya seperti lagi. biasanya lancar gitu ya Iya. Pak. Ya. Baik, selanjutnya Pak Arif bisa diceritakan kembali proses pembelajaran kemarin itu bagaimana? Nah, untuk pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan lancar sesuai dengan rancangan pembelajaran saya, sesuai dengan modul ajar yang saya bikin, dan tujuan pembelajarannya pun sudah saya sampaikan ke siswa. Saya di sini memakai model pembelajaran PDL dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya bikin kelompok kecil sesuai dengan minat dan bakat dari siswa tersebut di kelas saya. Ya, jadi dalam catatan saya Pak Arif melaksanakan PBL ya Pak Arif ya? Iya. Dengan strategi pembelajarannya diferensiasi. Iya. Pak Arif, dalam catatan saya juga begitu ya Pak Arif. Alur pembelajaran yang dilakukan Pak Arif itu sudah bagus ya, dan sesuai dengan modul pembelajaran yang Pak Arif rancang gitu ya. Nah, peserta didik juga sudah diajak berdiskusi dan kemudian presentasi ya Pak Arif ya, Iya. serta evaluasi. Selanjutnya nih Pak Arif, terkait dengan hambatan. Adakah hambatan pada pembelajaran kemarin Pak Arif? Ya. Untuk hambatan itu lebih ke persiapan. Sebelum pembelajaran kan seperti pemasangan alat-alat IT, terus dalam hal ini infocus atau proyektor yang agak memakan waktu lama dalam pemasangannya, sehingga waktu pembelajaran pun terbuang sia-sia. Terus semuanya yang dilakukan disiapkan oleh Pak Arif sendiri? Iya. Jadi harus menyediakan waktu yang Waktu perjalanan lama. gitu ya. Selain itu ada hambatan lain Pak? Ada Bu. Ada. Iya. Dalam pembelajaran siswa itu masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya dan belum meratanya kemampuan berbicara di depan umum. Apalagi kehadiran Ibu Sri sebagai observer itu membuat anak-anak jadi takut saat belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap di sini, komunikasi siswa itu belum merata ya Pak Arif ya? Iya. Apalagi ditambah anaknya malu-malu tidak seperti biasa ya, jadi bukan hanya gurunya saja gitu ya. Iya. Nah, menurut Pak Arif, langkah-langkah apa nih Pak untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran seperti apa gitu Pak? Ya. Untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembelajaran tersebut, saya akan meminta kepada tim IT yang ada di sekolah untuk mempersiapkan alat-alat pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya. Terus selain itu, saya juga mungkin memotivasi dan melatih siswa untuk public speaking agar terbiasa berbicara di depan umum. Luar biasa, bagus sekali ya Pak Arif ya. Baik Pak Arif, karena Pak Arif sudah menyampaikan beberapa perbaikan terkait hambatan dalam pembelajaran ya Pak Arif ya. Dan luar biasa tuh apa yang mau Pak Arif perbaiki gitu ya, karena memang tadi Pak Arif sudah menyampaikan juga kalau manusia itu tidak sempurna ya Pak Arif ya. Jadi cuman kita ini sebagai manusia hanya harus selalu memperbaiki ya Pak Arif ya. Baik Pak Arif, karena Pak Arif
sudah menyampaikan beberapa perbaikan terkait hambatan ya dalam pembelajaran. Tadi luar biasa sekali Pak Arif yang akan Pak Arif perbaiki ya, Pak Arif tingkatkan gitu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Arif akan memperbaiki hambatan tersebut? Ya, tentu berdasarkan evaluasi dari Ibu Sri dan koreksi dari Ibu Sri, saya akan memperbaikinya tuh di pertemuan yang akan datang. Baik Pak Arif, tetap semangat ya Pak Arif dalam proses menjadi lebih baik. Siap. Iya. Terima kasih Pak Arif yang telah membersamai saya mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan pada hari ini yaitu pasca observasi. Ada yang mau disampaikan Pak Arif? Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Sri dengan adanya supervisi ini, memberikan pengalaman dan meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran berpusat pada murid. Semangat selalu ya Pak Arif ya. Siap, semangat selalu. Terima kasih Pak Arif. Iya, sama-sama. Demikian, baik, terima kasih. Demikian aksi nyata coaching pada modul 2.3 yaitu salah. Baik, demikian rekan-rekan aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.